Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah dan percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 724 ayat 1 dan ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 5 yang berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di saat para pengajar sesat yang ada di daerah Efesus berusaha untuk mempengaruhi jemaat Efesus, dan beberapa orang jemaat Efesus berhasil dipengaruhi oleh ajaran sesat itu, bahkan jemaat yang sesat itu telah turut menyebarkan ajaran sesat mereka kepada anggota jemaat yang lain, sementara mereka sendiri tidak mengetahui sungguh-sungguh tentang Taurat. Omongan mereka hanyalah kekosongan belaka. Oleh sebab itu Paulus meminta Timotius untuk tinggal di Efesus, supaya Timotius menegur anggota jemaat Efesus yang telah disesatkan itu, dan supaya membawa mereka kembali kepada hidup Kristen yang murni dan taat. Paulus meminta supaya Timotius menghentikan jemaat yang sesat itu untuk tidak lagi menyebarkan ajaran sesat, dan supaya mereka tidak lagi menaruh perhatian pada dongeng-dongeng dan cerita-cerita asal-usul yang tidak putus-putusnya yang diberitakan oleh para pengajar sesat itu, yaitu tentang keyahudian. Sebab yang penting menurut Paulus bukanlah cerita dongeng tentang asal-usul umat pilihan Allah zaman dulu pada masa perjanjian lama, tetapi hidup dalam kasih yang timbul dari hati yang suci, iman yang tulus ikhlas. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita umat manusia. Dan mereka pun yang ingin menjadi guru agama di Efesus itu saat itu, supaya mereka tidak menyampaikan omongan yang sia-sia yang berasal dari para pengajar sesat yang menyesatkan itu. Janganlah kiranya mereka tampil sebagai guru pengajar Taurat,
tanpa didasari pengetahuan, tanpa didasari kasih dan iman yang ada dalam dirinya sendiri. Jangan nanti menjadi sama dengan corong mikrofon yang tidak lebih sebagai penyambung lidah saja. Sebab dasar dari nasihat dan pengajaran itu adalah kasih dan pengetahuan yang berasal dari hati nurani yang murni dan suci, yang berasal dari iman yang tulus ikhlas, yang bertujuan untuk menuntun orang kepada kebenaran yang sejati, supaya orang memperoleh berbagai kebaikan dari Tuhan. Jadi bukan semata-mata nasihat dan pengajaran itu berasal dari orang lain, tetapi harus berasal dari hati nurani sendiri dan dari iman yang tulus ikhlas. Maka nasihat-nasihat yang kita sampaikan akan membawa orang lain kepada kebaikan, supaya orang lain itu memperoleh berkat dan sukacita lewat nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Itu sebabnya dalam nasihat renungan hari ini dikatakan oleh Paulus bahwa tujuan nasihat yang disampaikannya kepada jemaat Efesus itu adalah kasih. Kasihnya yang berasal dari hati yang murni dan hati nurani yang suci dan iman yang tulus ikhlas. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah juga dengan kita saat ini. Bagi kita perlu merenungkan dua hal dari renungan hari ini. Yang pertama, marilah kita memberikan nasihat dan pengajaran kepada orang lain dengan dasar kasih kita kepada mereka, bukan untuk mencari popularitas diri sendiri, bukan untuk azas kepentingan diri kita sendiri, tetapi hendaknya lah itu kita lakukan sungguh-sungguh untuk kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, janganlah kita memberikan nasihat dan pengajaran kepada orang lain jika kita hanya sebatas penyampai teori orang lain saja, tetapi marilah kita memberikan nasihat dan pengajaran yang berasal dari hati nurani, yang berasal dari iman kita yang tulus ikhlas. Apa yang kita imani, apa yang berasal dari hati nurani kita, itulah yang kita nasihatkan dan yang kita ajarkan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pahami. Apalagi sampai kita seperti mikrofon yang hanya menyampaikan suara orang lain kepada orang banyak tanpa mengetahui apa-apa tentang yang kita sampaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami hingga hari ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyapa kami hari ini lewat firman-Mu. Ya Tuhan, inilah kami umat jemaat-Mu. Bentengilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membawa kepada kebinasaan. Biarlah kiranya nasihat dan ajaran yang berasal dari hati yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas yang kami terima dalam hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi pemberi nasihat dan pengajar kepada sesama kami dengan dasar kasih kami kepada mereka, dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumah, dan juga terlebih Tuhan kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Sebab oleh berkat-Mu, mereka akan memperoleh kesembuhan. Mereka akan dipulihkan kembali oleh kuasa Tuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan tuntunan, perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan menuntun perjalanan hidup mereka selama ini. Dan saat ini Tuhan, kami memohon perkenanan hati-Mu untuk menuntun dan memberkati mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami.
dan juga di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau menjadi sumber berkat, sumber perlindungan bagi kami dan juga bagi anak-anak kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.